Hello everyone, welcome in my story. Ini adalah kisah nyata seorang ibu yang hampir kehilangan nyawa putrinya. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh tetangga aku sendiri. Beliau berusia sekitar 35 tahun, memiliki putri yang baru saja lulus dari sekolah dasar. Karena kebetulan beliau adalah guru mengaji, jadi sang putri ini terinspirasi oleh ibunya dan ingin mendalami ilmu agamanya. Nah, si ibu ini mengizinkan, namun dengan catatan dia harus tetap mendapatkan pendidikan formal. Ada beberapa pondokan nih kan dia cari, terus ada satu pondok yang menurut dia itu paling dekat dari SMP putrinya, jadi biar putrinya nggak terlalu jauh perjalanan dari sekolah ke pondokan tersebut. Namun sebenarnya masih ada beberapa pertimbangan karena kondisi pondok yang menurut aku sih agak creepy. Nuansanya itu seperti kalau kalian tahu yang rumah pengabdi setan itu kan banyak pohon-pohon besar yang rindang ya, dan sebagian besar mayoritas bangunannya itu masih bangunan tua, bekas bangunan Belanda. Karena melihat jaraknya yang cukup dekat dari sekolah SMP sang putri dan ada beberapa pertimbangan lagi, jadi sang ibu pun memutuskan untuk memasukkan putrinya ke pondok tersebut. Setelah selesai belajar di pendidikan formal, nanti sorenya dia belajar ilmu agama di pondok tersebut gitu. Nah, singkat cerita, putrinya udah di pondok dan sudah berjalan sekitar 3-4 bulan. Awalnya sih lancar-lancar aja, sampai suatu hari Dewi itu mendapat telepon dari pondoknya bahwa putrinya sakit mah. Setelah mendengar kabar dari pondok, kemudian beliau langsung datang ke pondok untuk menjenguk putrinya. Beberapa hari kemudian setelah dijenguk, putrinya udah sehat kembali nih, udah bisa aktivitas kembali kan. Nah, gak lama kemudian, beberapa hari kemudian setelah putrinya ini sembuh, ternyata dia kumat lagi. Mungkin waktu awal-awal itu ibunya mikir, ya mungkin wajar ya, dia kan masih kecil dan dia pun belum pernah jauh dari orang tua, mungkin awal mondok itu kaget ya. Aku rasa itu hal wajar gitu. Cuma ini udah kedua kali, jadi ibunya khawatir dan sempat minta ke pengurus pondok buat bawa pulang putrinya biar dirawat di rumah dulu sampai sembuh, kemudian nanti gampang ke pondok lagi, seperti itu. Tapi karena ada beberapa peraturan yang di pondok yang begitu ketat, jadi putrinya tidak boleh dibawa pulang. Setelah dijenguk, putrinya kan sehat lagi. Beberapa hari kemudian berangsur-angsur baik. Setelah sudah cukup membaik, untuk yang ketiga kalinya putrinya kumat kembali dengan gejala yang sama. Si ibunya ini berpikir, ini putriku tuh sakit lagi, aku harus bawa dia ke rumah. Nah, sang ibu ini pengen bawa anaknya tuh pulang ke rumah, jadi niatnya ibunya tuh tak rawat di rumah dulu aja biar sembuh. Beberapa pertimbangan melihat kondisi anaknya juga, akhirnya sang ibu pun diizinkan untuk membawa pulang putrinya. Setelah sampai di rumah, putrinya dirawat oleh sang ibu. Putrinya ini pun cerita sama ibunya bahwa sebenarnya selama di pondokan itu putrinya ada yang selalu mengikuti dia kemanapun dia pergi. Bahkan dia pun lihat ketika dia di WC itu adalah sesosok makhluk yang memperhatikan dan lihat dia di WC tanpa kedip. Berdiri ngeliatin, gak kedip, gak melotot. Menurut aku itu sih udah nyeremin banget. Putrinya pun cerita, sosok itu tuh sosok seorang cewek pakai pakaian seragam pada masa Belanda. Jadi kayak seorang siswi Belanda gitu yang ngeliatin
dia dan ngikutin dia dimanapun dia pergi. Oh my god, karena ibunya khawatir gitu ya. Dan memang sebenarnya putrinya itu lebih sensitif. Kadang dia merasakan hal-hal yang tidak dirasakan oleh orang lain, kayak misalnya ada keberadaan sesuatu gitu-gitu. Nah, karena mendengar hal itu, sang ibu kan cemas, takut juga barangkali putrinya kenapa-napa. Akhirnya dibawa ke ustadz yang pintar menangani hal tersebut, minta bantuan, ibaratnya kayak gitulah ya, minta tolong buat menyingkirkan sosok ini agar tidak mengganggu sang putri. Nah, setelah sampai di tempat ustadz pintar itu, bapaknya ini tuh cerita kalau misal ya memang ada sesosok yang mengikuti, ya seperti diceritakan putrinya, dan ini harus disingkirkan. Kalau enggak, nanti putrinya sakit-sakitan terus dan mungkin hal buruk yang lainnya akan menimpa sang putri. Ibunya pun minta tolong ini buat diusir. Akhirnya dibantu oleh sang orang pintar tersebut. Jadi sosoknya itu dimasukkan ke dalam kayak buntelan putih kayak gitu yang udah dibacain doa. Orang pintarnya ngomong, ini mau dikembalikan ke tempat asalnya atau mau dibuang aja. Nah, si ibunya bilang kalau misalnya ini dikembalikan aja, Tat, nanti saya yang ngembaliin gitu katanya. Cuman si ustadznya berpesan kalau misalnya mau ngembaliin itu sekarang, jangan tunggu besok, kata si ustadznya gitu. Nggak tahu ya kenapa alasannya. Dibawalah sama ibunya, dikasihkan kembali ke pondok tersebut. Pas tempat di mana pertama kali putrinya melihat sosok siswa Belanda itu. Udah ditaruh kan di situ. Pas kebenaran kan, di hari dimana ibunya taruh itu adalah hari Kamis Wage, dimana besoknya adalah hari Jumat Kliwon, yang sebagian orang percaya di Jumat Kliwon itu banyak hal-hal mistis yang terjadi atau banyak makhluk-makhluk halus yang keluar gitu ya. Setelah naruh itu buntelan di tempatnya yang seharusnya, akhirnya sang ibu pulang. Jaiban apa gimana gitu ya, atau memang karena ada gangguan. Nah, putrinya ini pun sembuh dari penyakitnya. Malam pun udah nyenyak, yang awalnya tuh dia kalau malam tuh nggak bisa tidur. Nah, paginya nih di Jumat Kliwonnya, ibunya mendengar kabar bahwa ada santriwan atau siswa laki-laki yang meninggal dunia. Nggak tahu ya ini berkaitan dengan buntelan tersebut atau enggak, tapi sih aku ingat yang si ustadz itu kan bilang harus dikembalikan hari ini juga, jangan sampai nunggu besok atau hal-hal yang lain lebih menakutkan tidak diinginkan terjadi, gitulah intinya. Aku nggak tahu sih itu kenapa, atau memang itu hanya sekedar ganggu, atau ada asumsi lain. Menurut kalian tuh gimana? Atau memang pas kebenaran si santriwan itu lagi sakit juga, kan kita juga nggak tahu itu penyebabnya apa, cuman diinfokan bahwa ada yang meninggal dunia. Setelah kejadian itu, akhirnya sang putri pun tidak dipondokan lagi di pondok tersebut karena merasa khawatir sang ibu. Hanya si putrinya itu dipindahkan ke pondok lainnya. Jadi seperti itu ceritanya. Sini aku hanya sekedar cerita dan untuk informasi aja. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Aku nggak akan memaksa. Ya, sekian ceritanya. Terima kasih buat kalian yang udah mau mampir dan mau mendengarkan cerita ini. Aku akan berbagi kisah-kisah lainnya atau cerita seram lainnya di video berikutnya. See you in the next story. Bye.